Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, kali ini kita mau sama-sama belajar tentang peranan suami istri. Apalagi masa pandemi sekarang ini ya Hani ya. Iya. Banyak sekali suami istri ada di rumah. Nah itu sering kali terjadi konflik. Iya ya, udah mau 3 bulan ini ya selama pandemi ini. Banyak sekali saya juga mendengar ada terjadinya konflik ya. Ya contohnya mungkin kita lah ya, gak usah orang lain. Karena sering ketemu ya dengan volume yang begitu banyak ketemunya. Kadang ada konflik tanpa sadar, kadang kata-kata atau sikap atau apa kan jadi terpicu gitu loh. Jadi ribut gitu loh. Nah yuk kita sama-sama kita cari kenapa suami istri. Padahal mereka nikah mungkin ada yang udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kenapa kok dalam waktu 3 bulan ini terjadi konflik? Ya mungkin salah satunya karena suami istri tidak berfungsi Atau tidak melakukan perannya mereka. ya. Nah yuk kita sama-sama para suami kita baca di dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi ingat para suami harus juga mengasihi dan hidup bijaksana. Supaya apa? Karena istri itu teman pewaris. Nah, supaya doa daripada suami, doa untuk mencari nafkah, doa untuk macam-macam, supaya jangan terhalang. Kalau peran suami yang benar, ada suami yang mengasihi istrinya, berlaku bijaksana. Nah, peran yang kedua, suami sebagai imam, yaitu peran imam membawa istri, anak untuk datang kepada Tuhan. Nah, jadi suami harus tiap hari bersaat teduh, mesbah keluarga, ajak istri, dan kalau punya anak, ajak anak, doa sama-sama, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk pemimpin, dan jangan lupa membangun manusia roh. Bukan gitu juga, mungkin harusnya ada waktu kita berdoa berdua juga, bukan kepada anak-anak saja, tapi mungkin karena supaya kita klik suami istri tuh, kita harus punya waktu untuk bisa berdoa berdua juga. Dan peran yang ketiga, peran suami yaitu sebagai raja. Raja itu memimpin dan bertanggung jawab, di mana suami harus memimpin istri ke jalan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 mengatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya, jadi ini sangat jelas sekali firman-Nya ya kepada suami kita. Ya, kalau dia ada yang tidak taat kepada firman, tapi karena kita sebagai istri melakukan firman Tuhan dengan kelakuan kita, bahkan suami kita bisa dimenangkan. Saya pastikan itu, ibu-ibu. Terus tanggung jawab kita sebagai istri apa? Yaitu tunduk pada suami, seperti yang kita baca tadi ya. Seperti kita lakukannya buat Tuhan. Jadi bukan kita lakukan tuh karena buat suami saja, tapi kita lakukan tuh buat Tuhan, ya. Terus kita memiliki roh yang tentram, tidak panik. Apalagi kondisi seperti sekarang ini ya, pasti semua orang khawatir, panik. Tapi kita mau belajar bagaimana kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita memiliki roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut apa? Apalagi kondisi sekarang ini kita bersedia dibentuk oleh Tuhan melalui siapa? Ya melalui orang terdekat kita. Nah, contohnya seperti makhluk ini, suami saya gitu, saya dibentuk gitu kan. Penyerahan hak, tidak ada pembelaan diri, tapi belajar gitu loh. Jadi penolong yang membangun dan bukan meruntuhkan, apalagi menjatuhkan ibu-ibu, apalagi di depan anak. Dalam kondisi sekarang ini kan ada di dalam rumah, anak melihat ya. Jadi kita tidak boleh menjatuhkan suami atau meruntuhkan suami di depan anak, apalagi di depan orang lain. Itu hukumnya dosa, ibu-ibu. Nah, tadi kamu bilang istri tunduk kepada suami. Nah, gimana kalau suaminya berbuat salah atau suaminya tidak berperan? Apakah istri masih mau tunduk kepada suaminya? Nah, itu kan perintah Tuhan. Ya, itu perintah Tuhan gitu loh. Jadi dalam kondisi apapun kita harus tunduk kepada suami, asal kita tunduknya bukan melenceng daripada firman Tuhan.
Kita misalkan disuruh judi, kita disuruh bohong lah, atau kita sudah melakukan hal-hal yang tidak benar lah. Nah itu tidak boleh gitu loh. Tapi di luar itu kita harus tunduk kepada suami kita. Jadi benar ya Bapak Ibu ya. Kita harus berperan. Nah, kalau kita baca ya, sama-sama kita baca di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33, di mana suami berfungsi sebagai Kristus, umpama sebagai Kristus, dan istri sebagai jemaat, di mana Kristus mau mengorbankan dirinya untuk jemaatnya. Nah, suami harus bertanggung jawab. Suami harus juga berani juga menyatakan salah jika suami salah, mau minta maaf. Jadi jangan sampai mentang-mentang suami kepala, makanya dia lupa. Iya, nggak boleh sewenang-wenang kan. Iya, jadi jangan lupa, istri penolong buat saya, Marina penolong buat saya. Gimana bila suami istri tidak berfungsi dengan benar? Maka akan terjadi konflik di dalam rumah tangga. Contohnya ya, suami tidak mau memimpin dengan benar. Terus yang kedua, tidak mau mendengarkan istrinya. Yang ketiga, tidak berani menyatakan hal yang benar. Kenapa? Karena hal yang benar dalam arti sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi suami jangan lupa selalu membangun manusia roh. Supaya apa? Suami bisa dipimpin ke jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau demikian juga dengan istri. Ya, kalau tidak melakukan fungsi dia, berusaha menguasai suaminya. Misalkan saya tidak melakukan fungsi saya bisa mendominasi suami saya, ya, tidak tunduk kepada dia. Karena kenapa? Saya tidak melakukan fungsi saya sebagai penolong atau melakukan sebagai peranan saya. Apalagi kalau lagi ribut, mungkin kan masa lalu. Kalau misalkan nih, pernah nih, kalau dia juga kalau lagi ribut, selalu saya mengungkitkan pemicu, saya selalu mengungkitkan apa yang sudah terjadi yang dulu-dulu diomongin lagi gitu loh. Terus mengeluarkan kata-kata yang melemahkan, kalau lagi ribut, menjatuhkan, bahkan kata-kata yang tidak baik gitu loh. Terus tidak bersyukur melihat keadaan suami, apalagi kondisi sekarang ini, dia drop ekonominya atau dia tidak bisa berpenghasilan lagi. Nah, kita tidak bersyukur atau kita mengeluh atau kita bersungut-sungut atau kita menekan dia. Peran suami istri kita bisa umpamakan sebagai payung, di mana suami menjadi atasnya payungnya, pelindungnya. Ingat ya, di bawah ada istri, ada anak. Jadi suami harus melindungi, menudungi istri dan anak. Nah, gimana kalau perannya terbalik seperti gambar di sini nih? Ya, udah pasti ya. Kalau misalkan peranannya terbalik, apa yang terjadi? Ya, anak-anak menjadi korban. Anak-anak tidak bisa melihat figur kita sebagai suami istri, dan dia melihat pernikahan yang tidak sehat. Pernikahan nih, wah ini nggak benar nih pernikahan ini. Dan di samping itu mereka akan bertumbuh tidak sehat gitu loh. Dan mereka akan gampang terkena goncangan waktu mereka di luar gitu loh. Iman mereka tidak bisa kuat. Kenapa? Karena mereka keluar daripada payung itu. Kenapa? Karena kita suami istri melakukan peranan yang salah gitu loh, terbalik gitu, dan anak menjadi korban. Jadi bukan saja anak yang mungkin hubungan kita juga jadi masalah. Jadi masalah, benar sekali. Peran suami istri bisa diumpamakan juga sebagai sepasang sepatu ya Bapak Ibu ya. Walaupun bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Ya, saat berjalan tidak pernah kompak atau persis berdampingan, tapi tujuannya selalu sama. Walaupun tidak pernah bisa ganti posisi, sepatu kiri buat ke kanan, sepatu kanan buat ke kiri, itu tidak pernah bisa digantikan posisi. Begitu juga peran suami istri tidak bisa digantikan. Peran suami ya untuk suami yang melakukan, peran istri ya untuk istri yang melakukan. Namun saling melengkapi di dalam pasangan sepatu tersebut. Selalu sederajat, tak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, bila yang satu hilang, maka yang lain sudah tidak memiliki artinya ya Bapak Ibu ya. Suami istri ribut, apakah menurut kamu berarti kita salah menikah? Ya enggak. Jadi pasti bukan salah menikah. Pasti menjalankan pernikahan itu yang salah. Nggak ngerti gitu loh, tujuan dari pernikahan itu apa. Jadi kesimpulannya,
kalau kita ribut berarti kita salah menjalankan fungsi kita masing-masing gitu ya. Iya, salah menjalankan peranan kita. Peranan. Betul sekali. Anda tuh udah tahu itu. Nah, terus gimana kalau misalkan suami istri pasti berbeda ya. Nah, dari perbedaan itu menurut kamu apa tuh? Jadi kalau menurut aku nih sebagai istri, pernikahan itu bukan mencari yang sama. Kan Tuhan bilang itu bahwa mereka diberkati tuh menjadi satu, tapi bukan menjadi sama. Melengkapi yang berbeda supaya menjadi satu kekuatan di dalam pernikahan untuk menjalankan fungsi kita sebagai suami istri. Yang suami, ya dia lakukanlah fungsi dia dengan baik. Saya sebagai istri, lakukanlah peranan saya sebagai penolong dengan baik. Pasti itu semua akan berjalan dengan aman-aman dan kita bisa melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Dan kita bisa bertahan dalam pernikahan. Ya, yuk kita sama-sama ya teman-teman, kita belajar, kita diskusiin ya tentang peranan suami istri supaya apa? Supaya rumah tangga kita akan semakin mesra. Tuhan memberkati.